Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom Ibu Bapa, saudara yang terkasih. Masih dalam suasana Minggu Eksaudi yang artinya dengarkanlah ya Tuhan seruan yang kupanjatkan, dan nas firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah untuk kita pada malam hari ini dari kitab Mazmur pasal 27, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang 14. Demikian firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah aku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita manusia, pastinya kita pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Dan tentunya juga kita manusia dalam menyikapi hal tersebut, menghadapinya dengan cara yang berbeda. Ada yang semakin kuat, semakin berupaya dengan segenap daya mengatasi permasalahan, persoalan yang datang. Tapi ada juga yang menjadi putus asa, menyerah, apatis. Dan ada juga yang semakin tekun, semakin dekat dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam doa dan firman-Nya. Dan Mazmur yang kita baca pada malam hari ini, saudaraku yang terkasih, Raja Daud menuliskan pengalaman hidupnya, masa-masa sulit yang luar biasa yang dihadapinya. Dalam Mazmur 27 ini Raja Daud menyatakan kepada kita pendengar firman Tuhan bahwa bisa jadi ada banyak hal yang menjadi tantangan, pergumulan yang akan dihadapi oleh orang percaya dalam kehidupannya. Misalnya tantangan itu bisa saja datang dari orang-orang di sekitar yang berniat jahat untuk menjatuhkan dan menghancurkan reputasi kita. Ada juga masalah yang memang terjadi dan harus kita hadapi, seperti pada masa-masa sekarang ini, darurat nasional, pandemi COVID-19 yang harus kita hadapi dengan mengandalkan belas kasih Tuhan. Dan
Masalah bisa juga terjadi dikarenakan orang-orang yang dengki, yang iri, yang memfitnah kita. Dan ada juga masalah yang terjadi menjadi satu hal yang membuat kita sedih karena orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita, yang begitu berpengaruh dalam kehidupan kita, telah pergi meninggalkan kita. Dan masih ada banyak lagi masalah yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, dalam zaman yang serba tidak pasti dan penuh ancaman seperti saat sekarang ini, apakah yang menjadi andalan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih dengan angkuhnya berpikir, dengan pongahnya mengatakan bahwa kita bisa menyelamatkan hidup kita, bahwa kita bisa menjamin keselamatan hidup kita dengan apa yang kita miliki, dengan apa-apa yang bisa kita gunakan mengatasi permasalahan yang ada? Benarkah demikian? Tentu saja kita sama seperti pemazmur Raja Daud. Apa yang kurang dari dia? Raja Daud begitu terkenal, begitu populer. Dia seorang raja yang berkuasa, kaya. Apa yang kurang? Apa yang tidak dia miliki? Akan tetapi, dia juga memiliki banyak kekurangan. Dia jauh dari sempurna. Dan dia pernah jatuh dalam kehidupan dosa. Dia pernah mengalami banyak hal, dikhianati, ditinggalkan, dan rencana-rencana untuk membinasakan dia karena kecemburuan, karena kedengkian. Dan pemazmur mau berbagi dengan kita melalui nas firman Tuhan yang boleh sama-sama kita baca dan dengarkan pada malam hari ini. Bersama pemazmur, mari kita nyatakan keyakinan iman percaya kita bahwa hanya Tuhanlah Allah yang kita percaya, Allah yang kita andalkan, Allah yang maha hadir, Allah omnipresence, Allah yang selalu melihat ke bawah kepada kehidupan umat yang berseru kepadanya, Allah yang esa, Allah yang satu-satunya, Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang selalu hadir untuk menyatakan kemuliaan bagi setiap kita yang memohon, yang bersandar, yang menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan, pemelihara hidup dan kehidupan. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang mendahului perikop malam hari ini, pemazmur menyatakan pertanyaan retoris tentang keberadaan Allah. Dia menanyakan di dalam ayat pertama daripada pendahuluan khotbah malam hari ini, Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan adalah terang. Tuhan adalah keselamatan dan benteng hidupnya.
Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur. Dan dia juga mempertanyakan kepada dirinya, siapakah dia yang harus kupercaya? Kepada siapakah aku harus takut? 3 hal yang dinyatakan oleh pemazmur di sini yang menegaskan sifat Allah. Terang itu melambangkan kehadiran Allah yang mengenyahkan kegelapan, yaitu segala dosa, kejahatan, dan pelanggaran dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua, keselamatan. Ini menunjukkan karya Allah yang memberikan ketenangan, damai sejahtera, yang membawa kita keluar dari permasalahan yang ada. Dan ketika dikatakan Allah sebagai benteng, ini menggambarkan bahwa Allah itu adalah satu-satunya sandaran, pertahanan yang akan melindungi kita dengan kokoh dari semua serangan musuh. Dengan keyakinan seperti inilah pemazmur berani meminta pertolongan kepada Tuhan atas semua kesesakan yang dia alami. Ada 8 kata kerja yang dipakai di dalam nats ini untuk mengajukan permohonannya. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 7, ayat 9, ayat 11, dan ayat yang ke-12. Permohonan-permohonan yang dinaikkan oleh Daud kepada Allah. Dan permohonan ini diselingi dengan motivasi yang mendorong pemazmur bermohon. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-8, nas firman Tuhan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, firman Tuhan, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Mencari wajah Allah tentunya tidak bisa kita lakukan dengan hanya berdoa, hanya 1 menit, 2 menit, 5 menit. Mencari wajah Tuhan tentunya tidak bisa kita lakukan hanya dengan sekedar membaca firman Tuhan tanpa perenungan. Tapi ketika dikatakan mencari wajah Tuhan, berarti kita akan memberikan waktu yang khusus. Kita akan memberikan fokus perhatian kita kepada firman Tuhan, dan kita mementingkan kehidupan doa sebagai persekutuan kita dengan Allah. Sehingga mencari wajah Tuhan adalah berarti kita mencari kehendak Tuhan. Kita memberlakukan apa yang menjadi perkenan Tuhan dalam kehidupan kita. Keyakinan pemazmur kiranya juga menjadi keyakinan sekaligus komitmen kita dalam menjalani kehidupan, bahwa pertolongan manusia yang kita andalkan mungkin selama ini, pertolongan yang datang dari kita karena apa yang kita miliki, kedudukan, kuasa, materi, kepintaran, atau pertolongan yang selama ini kita harapkan dari orang-orang yang memiliki posisi tertentu, atau pertolongan yang kita andalkan selama ini adalah dengan mencari sesuatu yang kita anggap adalah kekuatan yang akan membentengi diri kita di luar dari kuasa Tuhan. Semua ini adalah hal yang sia-sia. Semua ini hanyalah bersifat sementara. Tidak akan ada manusia yang akan memberikan perhatian, pertolongan terus-menerus. Ada batas waktu, ada batas kesabaran, ada batas dari sesuatu yang akan kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan kita.
atau yang kita terima dari orang-orang yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Ingatlah saudaraku, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hidup tanpa beban pergumulan. Segala pergumulan dan tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Dan seringkali ada tujuan Tuhan melalui semua peristiwa yang harus kita hadapi. Kalau di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan bahwa pencobaan, ujian yang terjadi itu menjadi satu tantangan untuk semakin mengokohkan dan memurnikan iman percaya kita. Oleh karena itu, jangan pernah lari dari pergumulan dan tantangan hidup. Tetapi sebagai anak-anak Allah, marilah kita tetap berani menghadapi masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dengan mengandalkan diri, bukan dengan mengandalkan harta atau apapun yang kita miliki, tapi andalkan Allah sebagai satu-satunya kekuatan, benteng, perisai keselamatan hidup kita. Sekalipun kita berada dalam kesesakan yang begitu mengancam, tetaplah berseru kepada Allah. Biarkan Dia menolong kita dengan caranya yang penuh dengan rahasia. Nantikanlah waktu Tuhan yang pasti indah untuk Dia nyatakan. Dan teruslah naikkan dua permohonan kita. Yakinkan hati kita bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab seruan kita. Dan marilah kita belajar bersama dari apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia tetap percaya kepada Tuhan yang pasti akan menunjukkan kebaikan-Nya. Sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi, bisa jadi mata jasmani kita boleh saja melihat kemustahilan. Hasil pemeriksaan kesehatan mungkin berkata tidak ada lagi harapan. Kondisi keuangan yang begitu sulit dan morat-marit, usaha yang diambang kehancuran, rumah tangga yang sudah porak-poranda, tidak ada lagi kasih saling menghormati satu sama lain, suami istri, orang tua dengan anak-anak. Belum lagi masalah studi yang masih belum kelar, yang tidak menentu. Ya, masih banyak lagi permasalahan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Namun mengandalkan belas kasih Allah, tidak peduli seberapapun buruk keadaan yang sedang kita alami, tetaplah yakin dan percaya bahwa kita akan melihat kebaikan dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, pencipta alam semesta, dan Dia memegang kita pada tangannya, telapak tangannya yang begitu penuh dengan kekuasaan. Tidak ada yang terlalu sulit baginya. Tetaplah optimis dan tetap fokus bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang senantiasa berkenan mendengarkan setiap orang yang datang berseru kepada Tuhan. Berlakulah setia. Izinkanlah damai sejahtera yang Tuhan sudah curahkan melalui kuasa Roh Kudus untuk tetap menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Dan kita harus tetap bertekun mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan sebagaimana firman Tuhan dalam Amsal 8 ayat 17 mengajak kita untuk terus mengasihi Allah
Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Itulah janji Tuhan bagi setiap orang yang mencari Tuhan dalam kehidupannya. Dan biarlah, sebagaimana juga pemazmur dalam Mazmur 5 ayat 13 mengatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Marilah saudaraku yang terkasih, ingatlah, semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita beroleh kekuatan dan mampu tegak berdiri di atas persoalan, karena Tuhan adalah benteng perlindungan dan keselamatan kita. Amin. Kita